Eh, tapi urutannya agar tidak kena percikan, biasanya pakai ceramek terlebih dahulu. Makanya pakai gini tambah nggak ngelihat. Jadi ini digunakan untuk pelindung kalau misalnya kena percikan darah, fungsinya kan itu. Atau misalnya nolong persalinan dengan HIV atau habis HIV positif ya. Obat esensial persalinan dan menata laksana komunikasi segera pada ibu dan bayi berlahir. Untuk asuhan dari BTT. Oh iya. Pastikan pembukaan lengkap. Kalau tanda gejala kala 2 tadi apa? Durantos Jolpulka. Durantos terbuka. Nah sekarang pastikan pembukaan lengkap. Berarti melakukan periksa dalam. Sebelumnya kita melakukan apa? Desinfeksi ya. Jadi yang teori sebenarnya apa? Dari luar, baru Dalam. Ini karena ini anggap ini ya, teori gitu ya. Setelah itu, maaf ya, jadi itu kayak banget dilihatnya. Nah, gitu ya. Ada melakukan periksa dalam. Namun kalau misalnya sudah ada Doran teknis Jolpulka, benar-benar terlihat, ini hanya memastikan ya. Kadang-kadang memang ada pembukaan yang menonjol, tetapi ternyata membakar kita ada. Jadi kalau pembukaan lengkap itu apa? Tidak teraba lagi perineumnya ya, sudah tidak teraba lagi. Oh ya benar, pembukaan lengkap, misalnya kepala udah turun, anusnya juga buka seperti itu ya, ketuban masih utuh. Kalau ketuban masih utuh apa berarti kita? Pecahkan. Amniotomi. Amniotomi berarti tangan sebelah berada di sini. Kita jepitkan di sela-sela ya, di sela-sela ini. Indikasinya apa tadi? Ketuban masih utuh, pembukaan lengkap, kepala berada di dasar panggul, tidak teraba bagian terkecil janin. ya. Pastikan. Setelah itu kita lakukan amniotomi, tek dengan mengetik selaput ketuban dan tangan, baru tangan kita keluar. Setelah itu mana dari yang ini berarti dari ini. Oke, setelah itu Mencuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepas. Tutup kembali parkus. Nah saya nggak bisa cuci tangan karena angka saya apa? Sisunya nggak ada. Jangan cuci tangan ya. Oke. Jadi Kontraksi uterus berakhir untuk memastikan DJJ dalam batas normal. nah jadi setelah kita menginformasikan bahwa benar ketubannya apa, sudah pembukaan lengkap, saya pastikan kembali ya Bu, untuk memastikan denyut jantung ibu berada, anak ibu memastikan dalam keadaan sejahtera. Nah gitu ya. Nah kemarin prinsipnya apa? Prinsip memeriksa denyut jantung janin itu kita pastikan letak apa? Letak punggung. Apakah sebelah kiri dan sebelah kanan? Kalau dia di sebelah kanan berarti dia punggung, kalau dia punktum maksimumnya berada di sebelah kanan bawah pusat ya. Ini sebelah mana nih kalau gini nih? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, terus pembanding yang paling prinsip kemarin bilang apa? Kita harus meraba Nadi, Bu. ibu. Terus saat memeriksa DJJ harus menghadap Ke kaki, Bu. ya. Jadi begini caranya. Mana salah satu di sini pegang, saya mau pegang nadinya. Berdiri dong. Anggap aja nih nadinya si ibu. Ini ya. Nah, mana? Nah, gini ya nadi si ibu. Jadi satu kita megang arloji. Ini di mana nih nadinya? Nah ini baru kita pastikan bahwa
yang kita dengar itu lebih cepat dari nadi ibu atau tidak seirama dengan nadi ibu. Untuk memastikan ini adalah denyut jantung janin, kita pastikan menghitungnya 1 menit full ya. Ketika ada perasaan ingin meneran, ibu boleh mengedan gitu ya, dan mencari posisi yang paling enak menurut ibu. Lanjut, tas Handuk bokong. buka sarung. Nah, ini makanya sekarang harus ada empat tangan, ada yang membantu handuk bokong, buka sarung. Dan itu apa? Oke, ini yang on-nya ya. Titik penolong persalinan tuh ada di sini, ada di kala 2-nya yang tadi kita udah tadi hanya pesan putaran paksi udah berada di luar ya. Nah ini di sini. Jadi tolongnya ya benar. Jadi tangan satu ini melindungi perineum. Ayo Bu, sakit lagi ya Bu, bener. Ya. Terus Bu, basuh. Terus ya ambil napas, set dulu. Boleh ngeden lagi. Ya lagi Bu. Ya, ini primi ya, agak sulit. Ayo Bu, maju Bu. Ya, terus ya tangan satu ini ya menutupi ini ya, agar tidak terjadi defleksi terlalu cepat. Tangan yang satu menutupi ini gini, tuh lihat aja. Ini ya mestinya dia ada kain pelindung, tapi biar melihat. Jadi tangan yang satu ini menjaga perineum. Ya, agar ya. Terus tangan yang satu menjaga agar tidak terlalu defleksi terlalu cepat ya. Terus ya, terus Bu. Oh ibu. Ya. Ayo Bu, dikit lagi. Iya Bu, dikit lagi ya. Ya, sedikit lagi. Nah ini posisi ini Astura ya. Posisi letak belakang kepala. Jadi kalau dia ya, kalau dia mukanya di sini atau di sini, ya. Nah gitu ya. Jadi tangan kita biparietal. Ini curam ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu Posterior. Setelah itu apa kemarin? Sangga susur. Ya, boda ini Jempol di dada. Ya, ya gini ya. Ini juga boleh, ini juga boleh. Yang pasti prinsipnya begini. Sangga susur. Ya, nah. Ini makanya tadi di atas ini dikasih kain. Ya, ini nilai sepintas 2 Kamis dan Tono. Kalau dia geraknya sudah kuat, tangisnya juga udah kuat, berarti bayinya keadaan sehat. Kita jepit di sini, ya. Ya. Ini kan ceritanya bayinya menangis sehingga tidak perlu dilakukan CPR dan segala macam. Kalau melakukan CPR itu kalau dia tidak menangis spontan. Nah, setelah itu dipotong menggunakan Gunting tali pusat. tali pusat. Oke. Potong ya. Nah, ini udah dipotong. Setelah itu ini disinikan. Ambil handuk pakai ini ya dan diganti di mana kain yang selanjutnya. Lalu apa? Inde ya, letakkan dulu. Setelah itu apa yang paling penting? Ayo Pemantauan. apa langkahnya? Manajemen aktif kala 3. Menyuntikkan oksitosin. Betul, siapa jawab? Jadi yang sudah dilakukan penyedotan oksitosin, ya ini dilakukan penyuntikan.
kalau dia tidak memakai infus, ya disuntik di sepertiga distal pada paha. Nah, saya suntik, permisi ya Bu, disuntik dalam 1 menit pertama. Kenapa? Karena mengurangi resiko perdarahan. Ya, semakin cepat kita melakukan manajemen aktif kelenjar, semakin besar untuk mengurangi potensi perdarahan. Oke, setelah suntik oksitosin apa? Peregangan tali pusat. Peregangan tali pusat. Jangan penarikan ya. Peregangan. Oke. Ciri-ciri tanda plasenta sudah lepas. Semburan darah tiba-tiba. Tali pusat memanjang. Terus uterusnya sudah kontraksi. Ini anggap aja tiba-tiba ada semburan darah. Uterusnya meninggi, ya, tali pusat sudah memanjang. Kalau sudah memanjang, untuk mempermudah kita melakukan pengeluaran fase ekspulsi, ya kita pindahkan. Tapi memindahkan jangan lupa ininya harus juga dipegang agar tidak terjadi kucuran darah. Pindahkan ke sini, ya. Terus kita lakukan apa ya, ke arah sini? Lakukan peregangan tali pusat terkendali, ya, sambil dirasakan. Kalau dia terjadi pelepasan pasti ngerasa kok. Ya, dorsoprannya sama ya tadi dengan melahirkan bahu anterior dan posterior, kita agak regangkan dan arahkan ke bawah dulu, gitu ya. Habis itu enggak perlu kalau ini. Nah, baru ke, cuma ibu takut lepas aja sih dan mengarah memutar saraf diam-diam. Kotyledonnya lengkap. 1 vena 2 arteri. Masase uterus. Jangan terpaku sama sekali. Kita 4 tangan ya. Ada asisten yang bantuin. Jadi si penolong setelah tadi suntik melakukan pengeluaran dan masase. Karena prinsip atonia uteri 30 detik terus tidak berkontraksi dikatakan atonia Uteri. Makanya kita segera melakukan Masase. Ya, ibunya dimasas. Nah, teman atau asisten melakukan cek Kotyledon. Setelah itu kita bisa melakukan, ini tadi kan si bayi sudah IMD ya, bisa sama ibunya. Sambil dilakukan pengawasan, kita melakukan apa? Cek robekan. Cek laserasinya ada enggak? Oh, nah ini yang bisa apa namanya, penjahitan pasti ini lebih banyak. Tapi kalau enggak ya, nah ketika kita cek ya tidak ada robekan, ya sudah, berarti pakainya paling dipakai 1 gitu ya. Lanjutkan, apa langkah selanjutnya? Dari nilai perdarahannya kira-kira berapa? Kira-kira ini hanya perkiraan ya. Dikatakan perdarahan patologis apabila melebihi 500 cc. Kira-kira underpadnya udah penuh lah ya. Nah, ini normal semua, tidak ada robekan jalan lahir, tidak ada perdarahan, yang sedikit di underpad. Setelah itu kita Membersihkan pasien. Dan tempatnya ini dan beritanya kotor, makanya harus ada tempat kotor. Beritanya sini ya. Ya. Nah, kita ambil waslab. Saya minta disusun berdasarkan pemakaian. Ini sarung tangan bisa masuk ke DTT saja, karena masih bisa digunakan untuk membersihkan pasien dan ibu ya. Nah, jadi ini celuk ke DTT atau di sebelah DTT, kita bersihkan dari darah-darah. Kita bisa menggunakan waslab membersihkan ibunya ya. Rasa nyaman, semua sudah. Ini terus EMD ya. Nah, sampai kita pakaikan gurita ibu. Pakai gurita, pakai pembalut. Terus dia memakai Baju
Pakai Yang sarung. ini tadi ya, yang ini tadi setelah ini kan handuknya lagi ganti. Kalau kita udah ini tadi yang di atas ini, kalau di asuhan yang lemah ini diganti dulu. Diganti sama yang beras. Udah saya ajarin. Diganti dibuang. Nah, baru di Cara